Ya, kegiatan Zoom pada siang hari ini mengenai sosialisasi bantuan pemerintah untuk pemilik Kalsel tahun 2024. Mungkin langsung saja kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari Ibu Musda mengenai apa itu Banpom, kemudian bagaimana juknisnya dan sebagainya. Mungkin langsung saja ya Bu, silahkan. Saya beri kesempatan kepada Ibu Musda. Terima kasih. Terima kasih Bu Laila. Baik Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan. Saya Musda, Koordinator KKLP Literasi Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, mewakili Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada acara sosialisasi bantuan pemerintah untuk komunitas pegiat literasi pada hari ini. Karena kita terkendala segala macam hal, sehingga kita tidak dapat sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk luring. Jadi untuk praktisnya kita lakukan sementara ini sosialisasinya dalam bentuk daring dulu karena itu tadi keterbatasan banyak hal. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan dulu tadi seperti yang kata Bu Laila tentang bantuan pemerintah bagi komunitas pegiat literasi ini. Nanti setelahnya kita akan ngobrol santai saja, apapun itu bersama juga dengan Kang Opik juga nanti. Dan sementara Kang Opik bisa sambil apa namanya istirahat dulu karena beliau barusan turun dari pesawat mendarat setelah kemarin kurang lebih 1 minggu berada di Papua terkait juga dengan kegiatan literasi dengan kawan-kawan komunitas literasi di Papua sana juga. Dan saya izin share screen dulu. Hmm. Kelihatan sudah? Bu Laila, kelihatan share screen-nya? Ada Bu, ada. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak. Di sini saya mulai dengan apa ya? Gini. Jadi tujuan dari bantuan pemerintah ini sebenarnya ada dua. Saya mulai dari tujuan saja ya, karena saya yakin semuanya sudah pada tahu apa sih Banpen itu, bantuan pemerintah. Nah, karena ini judulnya sudah Banpen untuk atau bagi pegiat komunitas penggerak literasi di Indonesia tentunya pada tahun 2024 ini. Jadi pada tahun ini, dimulai dari tahun 2024 ini, pemerintah memberikan bantuan untuk komunitas penggerak literasi. Jadi tentunya ini berbeda dengan komunitas sastra. Kalau komunitas sastra itu ada tersendiri bantuannya. Jadi saya membedakan dulu antara bantuan komunitas sastra dengan bantuan komunitas literasi. Kalau bantuan untuk komunitas sastra itu sudah kami mulai sejak tahun lalu, 2023. Itu apa namanya sosialisasinya juga sudah dilakukan di seluruh Indonesia dan Kalsel juga termasuk tahun lalu sudah ada penerima bantuan itu. Dan kalau tahun ini ditambah lagi itu ada perseorangan dan ya ada perseorangan juga terus yang untuk komunitasnya juga ada. Nah,
Kalau yang kita bahas pada saat ini adalah khusus untuk komunitas penggerak literasi. Tujuan dari kegiatan ini ada dua, utamanya itu mendorong perkembangan dan peningkatan peran komunitas penggerak literasi sebagai sarana meningkatkan minat baca, tulis, dan literasi di masyarakat. Jadi ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah juga peduli kok dengan kawan-kawan, dengan ibu bapak yang bergerak langsung di lapangan, terutama ini banyak relawan. Kami tahu bahwa pegiat literasi di lapangan itu banyak yang apa namanya bisa dikatakan relawan gitu ya, karena mereka menyempatkan waktu yang sedikit untuk meningkatkan aktivitas literasi di masyarakat, terutama untuk literasi baca tulis ini. Juga tidak hanya waktu yang mereka korbankan, yang mereka relakan, tetapi juga kami yakin kawan-kawan ibu bapak pegiat literasi di lapangan juga merelakan materinya untuk banyak kegiatan yang ibu bapak atau kawan-kawan lakukan di masyarakat di lapangan. Nah, untuk itu pemerintah, karena selama ini pemerintah dianggap tidak peduli dengan para pegiat literasi di lapangan, maka pada tahun ini bukti nyata bahwa pemerintah juga peduli kok dengan ibu bapak kawan-kawan yang ada di lapangan. Tuh. Kemudian juga yang kedua itu untuk mendukung program Merdeka Belajar episode ke-23 terkait pemanfaatan buku bermutu serta mendukung GLN. Jadi seperti yang sering kami sampaikan bahwa Badan Bahasa itu sudah menyiapkan bahan bacaan untuk mendukung program GLN. Jadi membuat buku-buku bahan bacaan yang bermutu yang diperuntukkan bagi anak-anak kita dari prambaca hingga pembaca awal dan pembaca mahir juga untuk jenjang bukunya itu. Dan buku itu sudah kami sebarkan ke seluruh Indonesia, terutama juga untuk sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Dan untuk komunitas literasi juga kami menyalurkan buku itu juga. Bagaimana kami menyalurkannya itu kalau biasanya itu yang kemarin itu kami karena tidak semua komunitas em, seluruh Indonesia itu kami ketahui, jadi berdasarkan permintaan. Jadi ibu bapak seperti sering kami sampaikan juga, jika komunitas ibu bapak ingin mendapatkan buku dari Badan Bahasa atau Balai Bahasa, itu boleh melayangkan surat, berkirim surat permohonan buku kepada kami. Nah, program ini juga, bantuan ini juga merupakan bagian dari dukungan untuk pemanfaatan buku bermutu tadi. Itu itu dua tujuan utama dari kegiatan ini, program Banpen ini. Kemudian pemberi bantuan di sini bukan dari Badan Bahasa, apalagi dari Balai Bahasa atau Kantor Bahasa, itu bukan dari kami, tetapi langsung dari kementerian. Jadi dananya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan itu disalurkan melalui kami, Badan Bahasa dan Balai Kantor seluruh Indonesia. Kenapa melalui kami? Karena kami sudah melakukan eh, kegiatan selama 2 tahun terakhir itu pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi. Dan tentu Ibu Bapak juga sudah kami ambil datanya, sudah kami data untuk profil komunitasnya pada 2 tahun yang lalu. Ada yang 2022 dan 2023. Jadi kami memiliki data-data walaupun belum semua, tetapi sebagian sudah kami data di seluruh Indonesia melalui balai kantor seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Itu kami sudah memiliki data itu dan harapannya nanti
komunitas yang sudah kami data, sudah kami mutakhirkan profil komunitasnya itu dapat mengikuti bantuan ini. Kami harapkan semua komunitas yang sudah kami data itu dapat mengikutinya. Kami berharap semua memenuhi syarat, kemudian berhak untuk mendapatkan bantuan pada tahun ini. Jikapun tidak, gitu kan, tetap kita berharap bahwa kenapa kita belum mendapatkan tahun ini itu nanti bisa kita evaluasi apa yang kurang, gitu kan. Nah, apa yang kurang itu bisa kita perbaiki dan bisa kita ajukan lagi di tahun depan. Insya Allah ini tidak hanya pada tahun ini saja, insya Allah tahun depan juga akan ada. Namun setidaknya pada tahun ini kita sudah coba untuk mengikutinya dan mudah-mudahan dapat pada tahun ini. Kemudian penerima bantuan. Siapa saja sih yang berhak untuk menerima bantuan ini? Tentunya WNI, karena ini kan dari APBN ya, dari rakyat untuk rakyat. Jadi APBN juga untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi tentunya WNI, syarat utamanya WNI bukan komlitnya ya, tentu saja pengurusnya yang WNI gitu. Kemudian komunitas literasi yang memiliki komitmen dan dedikasi terhadap kecakapan literasi baca tulis di masyarakat. Jadi pada saat ini yang kita tekankan adalah komunitas literasi baca tulis di masyarakat. Jadi apabila ibu bapak nanti atau kawan-kawan yang memiliki komunitas literasi bergerak banyak di beberapa bidang gitu, banyak bidang. Itu nanti ketika menampilkan profil, kemudian apa namanya, mengunggah bukti-bukti kegiatan yang sudah lalu, baik berupa video atau foto atau apapun itu kami prioritaskan, kami sarankan agar mengunggah yang ini literasi baca tulisnya ini. Jadi kalau ada yang sudah di vokasi atau inklusi sosial gitu kan, itu nanti saja dulu. Jadi prioritaskan yang ditampilkan itu literasi baca tulisnya. Tentu saja itu bukan rekayasa, tapi memang kegiatan yang sudah ibu bapak atau kawan-kawan laksanakan di lapangan. Gitu. Buktinya, ya buktinya dari profil itu. Kemudian juga dari dokumen-dokumen lain, termasuk juga di situ ada fotonya nanti, kemudian medsos. Kalau ada medsos gitu kan, lebih lebih bagus lagi tautan medsosnya. Kemudian juga kalau misalkan kegiatan ibu bapak itu pernah direkam, sempat direkam dulu dalam bentuk video, sertakan juga tautan videonya. Itu juga lebih bagus. Kalau memang ada, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Yang penting yang foto-foto tadi. Dan foto-foto itu apa namanya nanti selain di bawah foto atau di atas foto itu nanti disertakan juga deskripsi foto. Jadi kegiatannya itu di mana, kemudian kapan, pesertanya siapa saja, misalkan anak-anak di sekitar apa namanya sekitar sekretariat Komlit, tuh. Kemudian nama kegiatannya apa gitu. Kalau itu bekerja sama, misalnya bekerja sama dengan dispersif setempat, kasih tahu aja di situ bahwa ini hasil kerjasama dengan dispersif Kabupaten A atau B. Tuh. Jadi tidak hanya mengunggah foto saja tanpa keterangan. Itu penting. Gitu. Kemudian syarat yang lain itu tidak sedang menerima pendanaan pada objek dan peruntukan yang sama pada tahun yang sama dan bersumber dari APBN atau APBD dengan bukti nanti ada surat bermaterai. Itu semuanya ada di Juknis. Kemudian tidak berafiliasi dengan dan atau mendukung organisasi terlarang.
Terus ini udah paham tentunya kita semua. Kemudian tidak berafiliasi dengan partai politik. Jadi misalkan komunitas ini apa namanya di bawah dari partai A atau partai B. Tuh. Terus tidak pernah terlibat kegiatan yang mengandung SARA. Tentu sudah paham semua ya. Dan telah melaksanakan kegiatan literasi baca tulis minimal 2 tahun. 2 tahun dari sekarang gitu. Jadi kalau yang barusan Januari ini, Januari 2024 barusan membuat komlitnya, itu belum bisa masuk ke sini karena belum memenuhi syarat minimal 2 tahun. Baik, kita lanjut. Hmm, ini ya. Kemudian syarat administrasi juga tentunya Ibu Bapak dan kawan-kawan pertamanya dulu registrasi di ini apa namanya alamat ini sudah ada ya di Juknis dan di poster-poster yang tadinya yang kemarin-kemarin sudah kami bagikan itu di https dapobas kemdikbud goid banpem, jangan lupa banpemnya. Di situ nanti bisa masuk ke literasi karena ada sastra ada literasi, jadi masuk aja nanti ke literasi. Dan syaratnya seperti tadi juga sebagian sudah saya sampaikan ketika di penerima, syarat penerima, yaitu pertama itu ada portofolionya, kemudian di dalam portofolio itu ada profilnya. Jadi nanti usahakan lengkap ya Ibu Bapak ya. Jadi tidak hanya selembar, ya, portofolionya tidak hanya selembar itu aja enggak. Jadi di situ ada profil komunitasnya, kemudian apa namanya apa-apa saja yang sudah dilakukan, gitu kan. Kemudian ada struktur organisasinya, itu minimal ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada namanya juga di situ. Kemudian foto-foto kegiatan literasi baca tulis. Yang ini tadi sudah saya sampaikan bahwa fotonya itu misal nih di kegiatan komunitas literasi ibu bapak atau kawan-kawan itu pernah melakukan apa ya lomba menulis untuk anak SD usia SD gitu di apa namanya di komunitasnya. Nah itu dokumentasi itu foto itu nanti disertakan kemudian diberi keterangan skripsi fotonya, nama kegiatannya apa, lokasinya di mana, kapan kegiatannya berlangsung, pesertanya siapa, dan jika itu hasil kerjasama dengan komunitas lain atau dengan lembaga pemerintah lain atau kerjasama bermitra dengan pihak BUMN juga boleh. Jelas itu disertakan juga. Tapi kalau memang itu kegiatan dari komunitas ibu bapak dan kawan-kawan sendiri, sebutkan saja bahwa ini memang dari kegiatan dari komunitas ibu bapak dan kawan-kawan. Juga tadi seperti yang saya sampaikan bahwa tautan video juga kalau memang ada kegiatan itu apa namanya misal nih pernah melakukan pelatihan read aloud baca nyaring atau bukan pelatihan sih misalkan sosialisasi gitu kan mengajak ibu-ibu di sekitar komunitas ibu bapak dan kawan-kawan itu apa namanya cara membaca nyaring buat anak-anaknya di rumah dan itu kegiatannya sempat kemarin di video kan direkam dalam bentuk video gitu nanti tautan dari video itu sertakan juga di dalam portofolio ini dan juga di dalam apa namanya nanti di unggahan yang ibu bapak nanti ada beberapa berkas yang perlu diunggah juga masukkan di situ. Kemudian salinan sertifikat juga, sertifikat penghargaan. Jadi bila komunitas ibu bapak atau kawan-kawan pernah mengikuti lomba apapun itu, atau ketua
komunitasnya atau apa namanya pengelola, entah sekretaris, bendahara atau ketua itu pernah menjadi narasumber misalkan gitu. Terus di satu kegiatan literasi tentunya bukan kegiatan yang lain, kemudian mendapatkan sertifikat atau piagam gitu, itu boleh juga disertakan sebagai pendukung dalam portofolio Komlit Ibu Bapak dan kawan-kawan. Kemudian nanti setelah portofolio juga syaratnya itu wajib membuat SPTJM atau surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Itu ada apa namanya? Formatnya sudah di dalam Juknis. Kemudian juga surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan, kemudian membuat fakta integritas, itu semuanya ada di dalam Juknis. Kemudian juga wajib mengunggah foto atau salinan dari NPWP atas nama komunitas atau lembaga induk, misal nih yayasan yang sudah berbadan hukum. Jadi misal di sini ya, ada banyak pertanyaan nih. Bagaimana kalau komunitas literasinya ini berada di bawah lembaga induk atau yayasan induk? Apakah boleh? Ya, mereka boleh mengajukan bantuan ini atas nama komunitasnya, kemudian NPWP dan buku rekening nanti ada di sini, itu boleh atas nama dari yayasan induknya. Dan nanti komunitas yang mengajukan ini nanti harus juga menyertakan SK dari komunitas dari yayasan induk atau lembaga induknya yang tadi memiliki badan hukum. Tuh. Kemudian foto KTP dan KK pengurus komunitas. Jadi tadi ada ini apa namanya di struktur organisasi ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu ketiga pengurus itu wajib menyertakan fotokopi KTP dan KK-nya. Diunggah juga di sana. Kemudian salinan akta pendirian komunitas atau SK dari yayasan induk atau SK dari instansi pemerintah yang berwenang. Jadi bisa jika komunitas literasinya itu belum memiliki eh, akta notaris gitu kan, itu boleh dengan diganti dengan SK dari yayasan induknya jika memang dia bagian dari yayasan induk, atau boleh juga dari instansi pemerintah yang berwenang. Jadi misal komunitas ibu bapak atau kawan-kawan itu di bawah binaan Dispersip nih, boleh nanti minta SK dari Dispersip. Seperti dulu tahun lalu pernah dicontohkan yang dari DKI, kawan-kawan komunitas DKI itu mereka mendapat apa namanya SK dari Dispersip DKI. Seperti itu. Kemudian ini juga tidak kalah penting, proposal dan rancangan anggaran belanja atau RAB. Ini proposal program yang akan Ibu Bapak dan kawan-kawan lakukan ketika mendapatkan bantuan ini. Jadi, semisal Ibu Bapak mendapatkan dana bantuan ini sebesar 50 juta nanti dipotong pajak. Nah, itu apa yang akan Ibu Bapak dan kawan-kawan lakukan dengan dana segitu. Nah, nanti Ibu Bapak bisa membuat program, program entah program apa, yang jelas berhubungan dengan literasi baca tulis. Itu poin utamanya. Kemudian kegiatan itu memerlukan dana apa aja, berapa aja, itu nanti Ibu Bapak buat proposal dan RAB-nya dengan anggaran 50 juta itu. Kemudian, nah ini, bentuk bantuan. Bentuk bantuan itu berupa uang, dana sebesar 50 juta per komunitas penggerak literasi.
yang diperuntukkan bagi 340 komunitas penggerak literasi di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada patokan khusus, provinsi ini mendapatkan berapa, provinsi itu mendapatkan berapa. Tetapi semua yang memenuhi syarat itu akan berhak mendapat bantuan ini. Dan diutamakan kalau memang semuanya sudah memenuhi syarat, nanti tidak, kami berharap ini tidak hanya bertumpuk di provinsi tertentu saja, karena tentu beda ya antara provinsi yang di ujung Sabang Merauke dengan komunitas yang ada di provinsi anggaplah kita sebut aja DKI dan Jawa Barat. Mereka tentu sudah lebih banyak jumlahnya, kemudian juga untuk kegiatannya bisa jadi mereka jauh lebih lebih bagus itu kan, dan itu wajar karena mereka berada di perkotaan. Sementara yang ada di luar luar Jawa terutamanya itu belum, program-programnya bisa jadi belum sebagus mereka. Tetapi kami tetap berharap bahwa di provinsi manapun kalau memang mereka berhak, dalam artian sudah mencukupi syarat itu, insya Allah kami tetap membagikan anggaran ini kepada kawan-kawan yang ada di luar, termasuk di Kalsel juga. Karena dari Kepala Badan, itu beliau beberapa kali, seringkali sudah menegaskan bahwa upayakan ini untuk pemerataan. Jadi tidak menumpuk di satu provinsi saja. Tuh. Makanya kami dari KKLP Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sangat berharap kawan-kawan dari komunitas literasi yang ada di Kalsel ini ikut untuk ikut aktif dalam Banpan ini. Kemudian uang tersebut atau dana tersebut akan dikirimkan ke rekening komunitas. Jadi bukan rekening pribadi atas nama pribadi dari pengurus komunitas ini. Dan tentunya dana ini nanti akan dipotong pajak. Tapi insya Allah potongannya hanya potong pajak yang normal, tidak ada potongan dari badan bahasa, apalagi dari balai kantor bahasa, insya Allah tidak ada. Dan kami sudah diwanti-wanti agar tidak menerima apapun dari penerima bantuan seperti gratifikasi, itu enggak. Dalam bentuk apapun kami tidak dibenarkan untuk itu. Jadi insya Allah yang ibu bapak terima nanti, kalau memang ibu bapak menerimanya, itu memang sejumlah ini dan nanti dipotong pajak. Kemudian ini rincian bantuannya. Ini sebenarnya bisa Ibu Bapak lihat di Juknis. Jadi saya sini hanya menyampaikan sepintas saja. Ini proporsinya seperti ini. Jadi untuk dukungan manajemen itu untuk yang poin A, B itu maksimal 10% atau 5 juta. Kemudian ini yang pelaksanaan kegiatan penguatan komunitas penggerak literasi itu maksimal 20% atau 10 juta. Kemudian untuk penambahan koleksi bahan bacaan itu maksimal 20% atau 10 juta. Terus kegiatan penguatan literasi masyarakat itu maksimal 50% atau 25 juta. Itu termasuk juga alih wahana buku, kemudian pelatihan keterampilan berbasis buku. Kemudian tugas dan tanggung jawab penerima bantuan, jika sudah nanti Ibu Bapak menerima, insya Allah menerima bantuan, itu tugas dan tanggung jawab penerima bantuan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat pembekalan. Jadi setelah nanti ditentukan penerimanya,
itu nanti akan insya Allah akan diundang ke Jakarta untuk mendapatkan pembekalan tentang pemanfaatan bantuan ini. Kemudian ini cara pengajuannya tadi sudah kita bahas. Registrasi, kemudian unggah semua berkas yang diminta dalam tautan itu, semua berkasnya dalam bentuk PDF, kemudian larangan penggunaan dana bantuan itu. Jadi nanti Bapak ketika membuat proposal program yang akan dilakukan dengan dana bantuan itu, jangan menggunakannya untuk pembelian barang dan jasa yang tidak mendukung program. Jadi, semisal Ibu Bapak mau membuat kegiatan pelatihan menulis, misalnya menulis puisi untuk anak-anak usia SD kelas rendah, misalnya, jangan membuat, jangan menganggarkan untuk pembelian apa ya, rak buku atau karpet, tetapi apa namanya, buatlah anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut yang harus berhubungan dengan program yang akan Ibu Bapak lakukan. Dan terutama itu nanti programnya ingat ya, yang baca tulis prioritas itu. Kemudian boleh membeli buku atau tadi untuk membeli buku apa namanya, buku bahan bacaan yang lainnya, tapi tidak menunjang program. Itu juga tidak boleh. Yang boleh beli buku bacaan untuk bahan latihan. Ini contoh nih, bahan latihan mengulas buku. Satu, itu boleh. Jadi, Ibu Bapak misal nih, ingin melakukan program, apa ya, latihan meresensi buku bacaan. Jadi, untuk anak SD, misalnya, tentu sangat diperlukan buku yang akan diresensi, yang akan diulas itu buku untuk anak SD, dan buku bahan bacaan anak SD gitu kan, dan Ibu Bapak belum memiliki buku itu, boleh. Jadi di sini boleh untuk membeli buku seperti itu atau untuk menerbitkan buku hasil pelatihan. Jadi misalnya latihan menulis cerpen untuk anak-anak SMP misalnya. Nah, hasil latihan output dari kegiatan tersebut nanti boleh diterbitkan untuk nanti menunjang program baca tulis selanjutnya juga. Itu ini lini masanya seperti yang sudah kami sebarkan juga dari 12 Februari hingga 16 April itu registrasi dan unggah berkas. Jadi batasnya 16 April. Tetapi kami berharap itu 1 April sudah selesai. Ibu Bapak sudah selesai 1 April mengunggahnya. Kenapa? Karena dari 1 April hingga batas akhir itu kami memiliki kesempatan, kami verifikator itu memiliki kesempatan untuk mengecek berkas Ibu Bapak. Jadi semisal nih, di berkas itu yang Ibu Bapak unggah, kami lihat kemudian ada yang masih belum memenuhi syarat, berkas itu nanti kami, unggahan itu nanti kami kembalikan ke Ibu Bapak untuk diperbaiki. Nah, itu maksudnya. Jadi setelah diperbaiki, unggah kembali gitu kan, kami lihat lagi kalau masih ada dan masih ada yang kurang dan masih ada waktu, kami kembalikan lagi. Itu kami sangat berharap semua yang turut ikut di sini, apa namanya, untuk ikut bantuan ini, kami berharap semuanya itu sudah memenuhi syarat gitu sebelum nanti dinilai oleh penilai. Jadi di sini kami ada 3 tim. Yang pertama itu tim verifikator, kemudian masuk nanti setelah verifikator nanti masuk ke validasi, tim validator.
setelah dari tim validator nanti akan diteruskan ke tim penilai. Nah, jadi waktu untuk verifikator mengecek berkas ibu bapak itu ada di 12 sampai 16 April. Jika ibu bapak atau kawan-kawan itu mengunggahnya pada 15 April, meskipun masih ada 1 hari lagi untuk batasnya, itu kemungkinan besar verifikator tidak sempat mengeceknya. Jadi bisa jadi seadanya berkas ibu bapak kawan-kawan itu seadanya akan kami kirimkan ke validator untuk divalidasi gitu. Jadi sayang apabila itu tidak sempat dicek oleh verifikator gitu. Sempat dicek tetapi tidak sempat untuk dikembalikan ke ibu bapak atau kawan-kawan gitu. Jadi makanya kami berharap 1 April itu semua berkas yang akan ibu bapak sertakan di Banpen ini itu sudah masuk semua. Kemudian dari 16 April sampai 26 Mei itu verifikasi berkas administrasinya akan dinilai apa namanya? Itu diverifikasi tetapi sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke pengunggah atau calon penerima. Kemudian masuk ke penilaian proposal, terus validasi, terus itu sudah masuk ke penilai juga. Kemudian pada 9 Agustus itu pengumuman dan nanti 18 sampai 21 Agustus insya Allah akan diadakan pembekalan. Sekian dan rezeki pian berataan. Demikian Bu Laila. Baik, terima kasih Bu Musda atas penjelasannya. Ini kita lanjutkan dengan mungkin penjelasan dari Kang Opik dulu, baru nanti Boleh? setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, seperti itu. Kang Opik masih standby? Masih ada nggak? Sepertinya terlempar keluar ini Bu Musda. Oh gitu ya. Mungkin kita lanjutkan sambil menunggu beliau. Oh iya, Em, ini Kang Opik barusan ngechat. Beliau izin keluar dulu karena sedang diskusi dengan Kemenko PMK. Jadi di Jakarta beliau ada kegiatan luring dengan Kementerian Ekonomi PMK. Nanti kalau sudah kelar di sana bisa masuk ke kita, nanti beliau akan masuk lagi. Terus ya, kita lanjut dengan diskusi. Gimana? Iya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ibu Musda mungkin mengenai bagaimana prosedurnya atau mungkin menyiapkan persyaratannya apa saja mungkin kesulitan yang dihadapi ketika mempersiapkan persyaratan untuk mengajukan bantuan ini. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Ira Setianisa. Ya, beliau dari komunitas Read Aloud Kalimantan Selatan terkait pembuatan SK tersebut ternyata biayanya jutaan, sedangkan uang kas kami belum cukup. Nah, ini juga sepertinya kendala yang umum dihadapi oleh komunitas literasi. Nah, lalu bagaimana ini Bu? Apakah ada solusinya untuk membuat SK untuk komunitas literasi? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ira. Saya rasa ini tidak hanya kendala dari kawan-kawan Read Aloud saja, Read Aloud Kalimantan Selatan saja, tetapi juga banyak
kawan-kawan dari komunitas lain juga menanyakan hal yang sama. Kendala utamanya seperti itu. Dan ini sudah kami bahas juga di pusat kemarin. Saya kemarin menghadiri kegiatan untuk verifikator ini di Jakarta selama 4 hari. Sana kami membahas dan kendala di antara kendala utama kawan-kawan yang ingin ikut dalam Banpen ini adalah akta notaris. Dan tadi sudah saya jelaskan juga bahwa yang saya jelaskan itu juga hasil dari rembukan di Badan Bahasa. Jadi akta notaris itu memang tidak wajib dalam artian tidak wajib akta notarisnya. Tetapi legalitas komlit ini tetap wajib disertakan. Jadi akta notaris jika memiliki akta notaris. Tetapi jika kawan-kawan tidak memiliki akta notaris karena memang kebanyakan kawan-kawan komlit itu karena mereka tadi saya katakan bahwa mereka adalah relawan, baik itu merelakan waktunya, merelakan tenaganya, dan juga merelakan uangnya, materinya. Gitu kan. Jadi untuk pembuatan akta notaris tentu agak keberatan karena dananya memang lumayan besar. Kalau berapa tahun yang lalu masih 3 jutaan, kalau sekarang yang saya tahu dengar dari kawan-kawan itu ada yang 5 bahkan ada yang sampai 6 juta. Nah, untuk mengatasi itu, karena memang kami sangat ingin kawan-kawan bisa ikut dalam Banpem ini, adalah kami mudahkan dengan cara SK dari bukan komunitas, SK dari instansi atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan komit ini. Jadi gini, kawan-kawan yang terbiasa, yang sering berhubungan dengan dispersif masing-masing ya, dinas perpustakaan di daerahnya masing-masing, itu bisa minta dibuatkan SK tentang keberadaan komnit kawan-kawan gitu. Jadi nyatakan di situ bahwa ini beneran ada, komnit ini beneran ada, kemudian beneran sudah bukan beroperasi, sudah berkegiatan itu sejak kapan? Misalkan sejak tahun 2020 atau 2021 atau sejak tahun 2010 atau kapanlah itu gitu kan. Yang jelas akan kami nyatakan masuk syarat jika memenuhi minimal 2 tahun beraktivitas. Jadi itu bisa dengan dispersif, bisa juga dengan balai bahasa. Cuman kalau dengan balai bahasa kami untuk kepala kantornya, kepala balainya itu kadang tidak berada di tempat. Jadi seperti saat ini beliau tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena beliau sedang ada kegiatan raker di Jakarta dengan Pasubag Umum kami juga. Jadi kami sarankan untuk mudahnya boleh nanti minta SK dari lembaga yang biasa Ibu Bapak atau kawan-kawan bermitra dengan mereka atau mereka tahu keberadaan dari apa namanya dari komunitas Ibu Bapak dan kawan-kawan ini. Tuh, tahu bisa juga dengan kalau di desa gitu kan. Misal nih komunitasnya itu berada di desa agak terpencil lah gitu, jauh dari kabupaten kota. Itu boleh minta dengan lurah atau kepala desanya. Dan itu tentu suratnya yang resmi ya. SK-nya itu resmi ada kopnya, kemudian ada tanda tangan bahasa dan stempel dari lembaga tersebut. Tuh. Em, ada juga nih pertanyaan kemarin dari kawan-kawan di provinsi lain. Ada komlit TBM. TBM itu dia tapi belum belum memiliki
belum ber-SKTBM. Jadi PKBM Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, eh, mereka seringkali melakukan kegiatan literasi baca tulis. Jadi tidak hanya kegiatannya di apa namanya kesetaraan, tetapi juga mengajak masyarakat di kampung-kampung, di gunung gitu kan untuk melek aksara, baca tulis. Kemudian itu sasarannya juga tidak hanya anak-anak usia sekolah, tetapi juga ibu-ibu atau bapak-bapak gitu yang belum bisa baca, itu kan diajarin untuk baca tulis gitu. Itu juga bisa mengikuti program ini, tetapi mereka tidak mengikutinya sebagai PKBM. Mereka bisa membuat TBM. Jadi dari PKBM ini dia memang sudah berkegiatan baca tulis, literasi baca tulis, kan, dan sudah bertahun-tahun, tetapi mereka tidak memiliki nama TBM. Jadi PKBM ini boleh membuat SK TBM bahwa di dalam PKBM ini ada TBM. TBM-nya boleh sama namanya dengan PKBM tersebut. Jadi PKBM ini adalah lembaga induknya. Dia memiliki komunitas literasi di dalamnya, yaitu TBM. Jadi misal PKBM Cahaya Ilmu, misalnya PKBM Cahaya Ilmu. Sudah lama mereka melakukan kegiatan literasi baca tulis di masyarakat. Kemudian ketika saat ini ingin mengikuti Banpem ini, mereka terkendala dengan nama PKBM-nya. Nah, ini boleh mereka membuat SK TBM dengan nama TBM Cahaya Ilmu juga. Jadi nama PKBM dan nama TBM-nya boleh sama, tetapi pengurusnya itu harus beda. Jadi ketua PKBM-nya misalkan saya, Musda. Nah, itu sekretarisnya Laila, Bu Laila misalnya. Ketika membuat TBM, membuat SK TBM, struktur organisasinya itu pengurusnya itu tidak boleh atas nama Musda gitu. Jadi harus nama yang lain lagi. Jadi misal siapa di antara apa namanya pengurus yang ada di PKBM itu tetapi yang belum belum masuk ke pengurus PKBM, pengurus intinya itu boleh. Jadi PKBM Cahaya Ilmu membuat SK TBM Cahaya Ilmu, struktur organisasinya pengurusnya siapa ya namanya ya? Nurul, misal Nurul. Kemudian sekretarisnya siapa gitu lagi kan. Jadi tidak bisa membuat SK untuk dirinya sendiri. Karena di situ kan PKBM nih, ketua PKBM-nya saya, Musda. Kemudian saya membuat SK TBM atas nama saya sendiri lagi. Itu yang nggak boleh. Jadi boleh membuat TBM dari PKBM dengan struktur organisasi yang berbeda dengan PKBM atau dengan yayasan induknya atau lembaga induknya. Kemudian nomor rekening dan MPWP seperti tadi sudah saya jelaskan itu juga boleh atas nama lembaga induknya. Tuh. Kemudian apa lagi ya? Itu sih kalau yang berhubungan dengan ini tadi akta notaris tadi boleh diganti dengan SK. Hmm, Baik, mudah-mudahan bisa terjawab ya Mbak Ira ya. Selanjutnya ini ada Pak Edi, sepertinya ingin bertanya. Silakan Pak Edi buka mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. oke. Oke, perkenalkan nama saya Edi Siswanto dari Komunitas Literasi Batola, Bu. Ada Oke. beberapa yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin perlu ketegasan aja terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Eh, yang pertama terkait dengan SK ini terdaftar itu ya. Komunitas kami ini kan sampai sekarang kan belum memiliki ini SK yang terdaftar di Kemenkumham maupun yang dilegalisasi oleh lembaga induk
seperti dispersif gitu. Nah, apakah nanti eh, tadi sebenarnya juga sudah dijelaskan sih. Sementara kami kan sudah berjalan kegiatan kami mulai tahun 2019 kemarin. Nah, apakah Iya, nanti itu dihitung berdasarkan apa Bu? Apa nanti tadi sepertinya di sesi keterangan kayak ketika kita meminta surat keterangan dari instansi induk tadi iya, diberikan keterangan menyatakan bahwa komunitas ini sudah berjalan mulai tahun sekian gitu nggak salah nggak? Nah, berarti itu iya. nanti seperti itu Bu ya nanti anunya Bu. Eh, Surat keterangannya nanti menyatakan bahwa komunitas kami ini sudah berjalan sekian tahun gitu nggih. Itu. Yang kedua terkait dengan penghargaan tadi ya memang eh, penghargaan selama ini kebanyakan bukan ke komunitas Bu. Jadi ke kami maupun teman-teman pegiat literasi yang penghargaan selama ini diperoleh dari suatu lembaga itu Bu. Jadi apakah nanti itu bisa dimasukkan? Tapi sepertinya tadi kayaknya bisa gitu tadi guys. Sepertinya tadi dimasukkan sebagai di portofolio tadi. Kemudian NPWP-nya nanti kita bisa menggunakan NPWP. Tadi kalau kami di bawah dispersif berarti nanti NPWP maupun rekeningnya nanti kita memakai NPWP dan rekening dispersif gitu nggih, Bu nggih. Enggak, Gitu Pak. kata gimana nanti? Nggih. Iya. Ada lagi, Nggih. Bapak? Terus satu lagi, Bu. Nah, Iya. eh apa ini gini kayaknya terkait dengan teknis apakah mungkin nanti di pembekalan sih sepertinya untuk Mm. kegiatan nanti misalkan kita mengadakan kegiatan pelatihan apakah boleh nanti pengurus nanti juga merangkap sebagai narasumber gitu loh. Oke, kegiatan oke. Itu aja Bu, oke, yang bisa sampaikan terima kasih. Oke. Iya, makasih. Bentar, saya catat dulu biar nggak lupa. Baik, Bapak, untuk ya, saya jawab dulu ya. Boleh? Iya Bu, langsung Ya, dijawab saja dulu. nanti setelah ini baru nanti penanya yang lain. Baik, untuk yang pertama itu akta notaris tadi atau legalitas. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa apabila komunitas ibu bapak itu berada di bawah yayasan induk atau lembaga induk, itu boleh menyertakan eh, akta notarisnya dan NPWP juga buku rekening dari yayasan induk. Atau itu. Kedua, apabila tidak memiliki yayasan induk, tetapi di bawah binaan dispersif, ya, boleh nanti minta SK dari dispersif setempat yang ibu bapak seringkali berhubungan dengan mereka. Karena kalau sama sekali tidak pernah berhubungan dengan mereka, kemudian ujuk-ujuk minta SK dari mereka, khawatirnya sih mereka tidak mau memberi karena tidak pernah kenal, kemudian tidak pernah tahu juga kegiatannya apa gitu kan, tiba-tiba minta SK dari mereka. Khawatirnya mereka tidak bisa memberi, tidak mau memberi. Ya wajar kan seperti itu. Nah, kalau sudah memiliki SK dari dispersif, kemudian bagaimana dengan NPWP dan buku rekening? Tentu tidak bisa minta menyertakan NPWP dan buku rekening dari dispersif karena mereka hanya dapat memberikan SK surat keterangan itu bahwa komunitas ini beneran ada di wilayah kami sudah berkegiatan sejak tahun 2019. Bisa seperti itu. Jadi sampai sebatas itu saja hubungan atau keterlibatan dari instansi tersebut kepada calon penerima bantuan ini. Bagaimana dengan NPWP dan akta notaris? Bukan, maaf. Dan buku rekening. Nah, dari eh, apa namanya SK yang diterbitkan oleh Dispersif itu nanti bisa ibu bapak bawa itu ke bank. Jadi bawa ke bank, apa namanya buka rekening atas nama lembaga
Jadi nanti nomor rekeningnya itu dan NPWP-nya itu harus atas nama lembaga yang mengajukan atau atas nama lembaga atau yayasan induknya. Itu. Jadi tidak boleh atas nama perseorangan atau atas nama pengurusnya, entah ketua, bendahara, atau sekretarisnya, tidak boleh atas nama pribadi. Dan juga tidak boleh atas nama lembaga instansi yang bukan lembaga atau yayasan induk dari komunitas ini. Jadi tetap kalau tadi Pak Edi sudah meminta SK dari Dispersip. SK itu kan di SK itu ada tuh sudah dicantumkan bahwa ini sejak tahun berapa, kemudian struktur organisasinya, ketuanya siapa, bendaharanya siapa, kemudian sekretarisnya siapa, itu sudah masuk ke dalam di dalam SK tersebut. Kemudian SK itu juga pakai kop dispersif nih. Kemudian tanda tangan kepala dispersifnya, tanda tangan bahasa, kemudian stempel dispersif itu dibawa ke bank untuk membuka rekening atas nama komunitas yang akan mengajukan Banpem ini. Dan yang setahu saya yang datang ke bank itu tidak hanya ketuanya saja, tetapi bendahara dan sekretarisnya juga ikut ke bank untuk membuka rekening di bank tersebut. Setelah itu, setelah dapat memiliki nomor rekening, kemudian SK dan buku rekening itu dibawa ke kantor pajak untuk membuat NPWP atas nama lembaga. Setelah itu, setelah memiliki SK dari Dispersip nih misal, SK dari Dispersip, kemudian memiliki buku rekening atas nama lembaga, atas nama komunitas Ibu Bapak, kemudian memiliki NPWP atas nama komunitasnya juga, itu baru bisa mengunggah ke apa namanya ke alamat yang tadi sudah saya sampaikan untuk bantuan ini. Kemudian untuk pengurus, apakah pengurus nanti bisa sebagai narasumber? Bisa. Apakah kemudian kemarin juga ada pertanyaan, apakah boleh ketika ibu bapak nih, misalkan membuat programnya untuk penguatan komunitas literasi yang ada di tempat ibu bapak, kemudian narasumbernya, apakah boleh mengundang dari balai atau kantor bahasa? Boleh, jawabannya boleh. Cuman nanti di anggaran di RAB, di proposal itu di RAB-nya, itu tidak boleh ibu bapak mengeluarkan uang dari dana tersebut untuk membayar kami yang dari balai atau kantor bahasa. Karena kami tidak boleh menerima uang yang sudah ibu bapak terima. Jadi menjarurang Banjar itu buruk sikuan karena sudahlah kami memberi kebuan pian, batuk kami minta pulang duit nengin tuh. Nah kami kada ke itu, insya Allah kada ke itu. Jadi kami kada boleh buruk sikuan jarurang Banjar tuh. Jadi ibu bapak silakan membuat program dengan narasumber siapapun boleh. Tetapi ingat, untuk narasumber dari balai atau badan bahasa, balai bahasa, kantor bahasa, atau badan bahasa, itu tidak boleh dikeluarkan jaspronya atau jasa profesinya atau honor untuk narasumber dari balai, dari kantor, dan dari badan bahasa. Itu tidak boleh. Kalau untuk yang lain boleh. Misal, Ibu Bapak ingin mengundang kawan-kawan dari komunitas literasi yang Ibu Bapak anggap sudah bagus. Boleh. Undang beliau untuk hadir di kegiatan Ibu Bapak dan boleh Ibu Bapak mengeluarkan dana dari bantuan itu kepada narasumber tersebut. Atau boleh bisa mengundang dari Dinas Pendidikan kah atau
apa ya, dispersif misal itu, atau dari penulis profesional. Misalnya ada penulis siapa yang mau ibu bapak undang untuk kegiatan itu boleh. Misalnya nih, diskusi, mau mengadakan diskusi, bedah buku, seminar, atau bedah buku ya. Bedah buku otomatis kan ada buku yang dibedah. Nah, penulisnya itu boleh ibu bapak undang dengan menggunakan dana tersebut boleh. Selagi, ingat, selagi penulisnya itu bukan orang balai bahasa, bukan kantor bahasa, bukan pula dari badan bahasa. Tuh, kalau dari pengurus sendiri yang jadi narasumber, boleh. Demikian Pak Edi. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Punya. Yeah, sama-sama nggih. Baik. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan lagi ya Pak Edi ya. Eh, Baik, selanjutnya ini ada Siap. Insyaallah, nggih. Nggih. Selanjutnya ini ada lagi yang ingin bertanya, Bu. Ini Ibu Marhamah. Baik, silahkan Ibu buka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marhamah dari Ketua PKBM Ibnu Ahmad dan Barito Kuala. Nah, tadi kan dijelaskan loh Bu masalah SK bahwa PKBM boleh meng-SK-kan TBM. Nah, kebetulan memang TBM kami itu selama ini ada tapi kurang aktif. Nah, apakah di SK itu karena yang menandatanganinya tuh ketua PKBM kah atau yayasan kah, Bu? Itu yang satu. Lanjut tuh. Tunggu dulu, Bu. Ada kendaraan lewat. Yang kedua terkait masalah bansos tadi. Dan apa? Banpem Ibu. Bantuan Bansos lain tadi, kita. maaf. Gitu sesuai masalah bantuan tadi. Kami dari PKBM tuh boleh aja lah ibaratnya mengusulkan dengan catatan kan jadi Ibu tadi SK dan SK Menhunkam yayasan kah Bu atau SK PKBM kah? Kayak apa itu ulun bingung juga tadi nah kurang menyimak juga pang ulun dari awal tadi lah. Nggih, betul nang ketiganya tuh kalau memang ibaratnya kami boleh, bisakah kami minta juknis dan sebagainya terkait bantuan tadi? Itu aja mungkin Bu yang ulun tanyakan. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab ya, Bu Laila ya. Silakan Ibu. Baik Ibu, jadi Ibu kan memiliki PKBM nih, Ibnu Ahmad Batola. Kemudian Ibu ingin membuat SKTBM untuk komlit untuk TBM itu boleh, ya, boleh. Nanti ya selagi itu tadi ya Bu ya di di PKBM Ibu tersebut memang sudah memiliki kegiatan literasi baca tulis. Satu itu tadi syaratnya ya. Nah, nanti akan dibuktikan dengan foto-foto. Kemudian bagaimana pembuatan SK-nya itu? Siapa yang menandatangani? Nanti kalau misalkan Ibu sebagai ketua PKBM kemudian menerbitkan SK untuk TBM, jadi yang tanda tangan di situ adalah Ibu sebagai ketua PKBM. Itu. Namun yang menjadi pengurus dari TBM ini tidak boleh atas nama Ibu lagi. Jadi harus atas nama yang lain. Yang tanda tangan Ibu gitu kan sebagai ketua PKBM. Atau kalau memang PKBM Ibu itu berada di bawah yayasan, jadi PKBM memiliki yayasan,
boleh SKTBM itu yang mengeluarkannya yayasan, jadi lebih tinggi. Jadi nanti yayasan itu memiliki PKBM dan TBM. Jadi nanti ketua yayasan yang mengeluarkan SKTBM, kemudian yang tanda tangan adalah ketua yayasan induk tersebut. Dan boleh NPWP dengan buku rekeningnya itu atas nama yayasan induk. Jadi kalau punya yayasan induk, kemudian NPWP dan buku rekening itu boleh atas nama yayasan induk. Kemudian tadi untuk juknis itu nanti bisa dilihat di apa namanya di medsos kami itu ada brosurnya sudah. Kalau Ibu punya akun media sosial Facebook atau IG, Instagram, itu nanti boleh buka di akun media sosial kami, Balai Bahasa Kalsel, itu nanti lihat di situ, atau bentar ya, coba saya cek dulu di sini. Bu Laila punya tautan ininya enggak? Punya tautan apa namanya? Untuk tadi enggak? Yang Ban tadi. Ada nggak nyimpan nggak? tautan yang mana? Tautan Banpem. Atau ini em, gini aja deh. Bu Laila boleh kirim ininya apa namanya brosur yang punya kita. Oh ya boleh. Ini sudah Bang Jack sudah mengirimkan di ini Bu. Boleh di screenshot atau boleh disimpan Ibu yang di obrolan kita atau yang di chat ini Bu. Nggih, Bu, sudah, Bu. Nah, Sudah. Ibu Nggih. boleh setidaknya screenshot dulu ya Bu ya. Karena nanti Ya, khawatirnya kalau Zoom ini sudah ditutup nanti akan hilang. Atau nggih. ya itu tadi, kalau Ibu punya akun media sosial Facebook atau Instagram boleh lihat nanti di Badan Bahasa atau di Balai Bahasa Kalsel. Di situ ada flyernya atau posternya. Di poster itu ada. Itu Ibu yang Nggih. Nggih, Bu. semoga udah paham ya Eh, Bu ya. nggih, paham insya Allah. Dan Hmm. bisalah ulun tanya lagi, Bu. Ini Nggih, kan boleh silakan. secara lo kalau PKBM kan punya yayasan orang. Nah, kan ulun Mm-mm. punya yayasan seorang nih, Mm-mm. namanya Yayasan Hijratul Fikri. Dan kebetulan memang kami bergerak di bidang keaksaraan dengan keaksaraan fungsional dan TK. Nah, apakah kami boleh boleh kayak itu nama apa Mengajukan. menyelenggarakan ya Mm. mengajukan. Nah, atas nama yayasan atas nama yayasan pas jerpian keluar pasti diulahkan SK kayak itu loh Bu tentang masalah nang anunya kayak itu. Nah, Mm. masalah TBM-nya itu boleh lah Bu kami menyelenggarakan tuh. Kami kan ada di Banjar tuh. Kalau yayasan ulun tuh ada di Banjar. Nah, itu boleh lah Bu ini kan kayak itu nah apa mengenai menyelenggarakan itu minta bantuan itu kan karena biar guru-guru ulun yang di Banjar nih yang ini kan gitu nah nama bergerak gitu lah maksud ulun. Jadi Nggih. boleh Ibu selagi tadi apa namanya yayasan ini memang benar-benar pernah atau selama ini berkegiatan dengan aktivitas literasi baca tulis. Kemudian sasaran dari eh, kegiatan atau aktivitas literasi baca tulis ini adalah masyarakat.
Jadi bukan anak-anak yang ada di sekolah tuh, atau bukan pula em, apa namanya organisasi profesional. Jadi misal PGRI, PGRI itu kan komunitas juga, organisasi juga, mereka juga berkegiatan rutin berkegiatan literasi. Nah, siapa sasaran dari PGRI? PGRI ini adalah organisasi profesional. Sasaran dari kegiatan mereka seringkali adalah guru-guru. Apakah mereka boleh mengikuti program Banpem ini? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena mereka tidak turun ke masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bukan hanya anak sekolah, bukan hanya anak mahasiswa atau profesi tertentu, tetapi masyarakat secara umum. Syaratnya itu. Jadi kalau memang dari yayasan ibu pernah atau sering kali, terutama sering kali, melakukan aktivitas literasi baca tulis, itu sangat boleh untuk mengikuti program bantuan pemerintah ini, Ibu. Tuh, silakan saja. Dan itu bisa dibuktikan nanti dengan foto-foto itu. Foto kegiatan. Ya, dan kalau memang ada akun media sosial itu lebih lebih bagus untuk disertakan juga tautan-tautannya. Jadi dari situ nanti penilai itu akan menilai bahwa komunitas ini sangat layak untuk mendapatkan bantuan ini, Ibu. Demikian, Ibu. Nggih, nggih, nggih. Siap, Bu. Berarti kan kami yang menyelenggarakan keaksaraan fungsional khususnya bagi orang tua yang eh, belum bisa baca tulis itu bolehlah Bu lah berarti lah Nggih. Kemal. Selagi ini, Nggih, Bu, nggih. keaksaraan sangat boleh. Selagi itu bukan program kesetaraan. Jadi Siap, kalau siap. PKBM itu kan ada kesetaraannya lah. Kesetaraan, Yang nggih, iya, ada yang paket kesetaraan, A, ada paket keaksaraan. ya, paket A, paket B, Iya, paket C itu tidak bisa nggih. disertakan. Tetapi kalau Siap, keaksaraan siap. itu ke masyarakat itu masih bisa, Ibu. Siap, siap, siap. Nggih. Terima kasih dulu Bu atas Iya, penjelasan Pian. Mungkin insya Allah kami akan berusaha untuk mempelajari dulu. Nah, iya. apa aja yang perlu kami siapkan. Nggih, siap. Iya. Makasih banyak Bula. Iya, sama-sama Ibu. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak kawan-kawan mohon izin untuk mengingatkan mengisi daftar hadir yang tadi sudah dibagikan Bu Laila di ruang obrolan kita ya. Ini ada. Silakan diisi daftar hadirnya. Jadi nanti kami bisa mengetahui dari mana saja yang hadir pada acara kita siang jelang sore ini. Kemudian juga siapa tahu nanti kami memerlukan info dari Ibu Bapak, nanti kami bisa menghubungi melalui nomor telepon yang Ibu Bapak atau kawan-kawan sertakan di daftar hadir tersebut. Silakan untuk mengisinya. Nggih, sudah Bu. Ye. mudah-mudahan sudah cukup jelas pula penjelasan dari Bu Musda tadi dan bisa disiapkan mungkin dipelajari dulu mungkin jobdesknya seperti apa. Baik Bu Musda, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Ini dari pegiat literasi PKH. Pertanyaannya, apakah komunitas literasi dari Forum Relawan Sosial untuk meningkatkan minat baca keluarga miskin, sedangkan lembaga yang menaungi mereka ini adalah dari dinas sosial, apakah SK-nya boleh dari dinas sosial atau bagaimana? Baik, terima kasih kawan dari PKH. Boleh, kalau memang komunitas PKH ini beraktivitas di literasi baca tulis di masyarakat, baik itu sasarannya
anak-anak, remaja atau dewasa. Baik itu dari kalangan ekonomi yang mapan maupun yang belum mapan. Boleh. Kemudian apakah boleh dari apa namanya instansi sosial, dinas sosial, kalau memang Komlit ini selama ini di bawah naungan instansi dinas sosial atau Kementerian Sosial misalnya, itu boleh saja selagi tadi memang mereka berkegiatan di literasi baca tulis di masyarakat. Jadi bukan di sekolah, bukan di kampus, untuk mahasiswa khusus mahasiswa, dan juga bukan untuk profesi tertentu, organisasi profesi. Jadi silakan nanti dari dinas sosial itu berikan SK bahwa komunitas ini benar-benar sudah melakukan aktivitas literasi baca tulisnya sejak tahun kapan, gitu kan, dan alamatnya di mana, itu juga jelas. Kemudian strukturnya, siapa ketua, sekretaris, dan bendaharanya, itu wajib dicantumkan di sana. Dan kembali bahwa ada kop, surat, kemudian tanda tangan basah dan stempel instansi tersebut, itu wajib. Dan ingat ya, di surat yang ada di Juknis itu permohonan itu ditujukan ke Badan Bahasa, Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, itu nanti suratnya akan ditandatangani oleh ketua komunitas pengusul. Jadi bukan ketua yayasan atau lembaga induk, tetapi ketua komunitas pengusul, kemudian tanda tangan, stempel, dan di sebelah kirinya itu mengetahuinya lurah atau kepala desa. Jadi itu nanti itu wajib karena sudah ada template-nya, itu formatnya itu wajib. Jadi kepala lurah, maaf, lurah atau kepala desa tempat komunitas itu berada. Jadi misal nih, komunitas A itu berada di desa Sumberjaya, misalnya, kemudian berada di desa Sumberjaya, maka yang tanda tangan permohonan bantuan itu adalah yang mengetahuinya kepala desa Sumberjaya atau lurah. Situ kelurahan apa? Misal nih di Banjarbaru kelurahan Mentawas. Maka yang bertanda tangan mengetahui itu adalah lurah Mentawas. Kenapa itu diperlukan? Untuk menghindari bahwa komunitas ini fiktif. Dan untuk menghindari juga bahwa komunitas ini selama berkegiatan tidak diketahui oleh pimpinan kepala wilayah tempat dia berada. Itu untuk menghindari itu. Gitu. Jadi ketika kita berkegiatan, karena ini bantuan dari pemerintah, maka aturan-aturan dari pemerintah memang seperti itu. Ketika kita berkegiatan, terutama yang berhubungan dengan pengumpulan massa, meskipun tidak banyak yang kita undang, yang kita hadirkan itu kan, itu harus diketahui oleh kepala wilayah setempat. Dalam hal ini yang terendah aja gitu, lurah atau kepala desa. Itu ibu bapak kawan-kawan perlu itu, karena itu wajib. Kedua, jadi kemarin kami di Jakarta itu sudah banyak dari provinsi lain pendaftar. Kemudian kami verifikasi bersama-sama hasil unggahan mereka itu. Ternyata banyak sekali dari pengunggah itu yang tidak menuliskan nomor SK Kepala Badan, SK Kepala Badan Bahasa. Jadi, nih ya,
Di situ ada di surat permohonan itu, di surat permohonan itu ini, bisa kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan ya? Bu Bapak ngeliat ya? Bisa lebih maju Nah, lagi mungkin, kenapa? lebih didekatkan lagi sedikit. Baik, Ya. baik. Ini kan yang ngisi Ibu Bapak nih. Kemudian di sini ada. Oke, nanti Ibu Bapak bisa unduh ini di Juknisnya ya. Sini aja biar kelihatan dari jauh. Ini kan ada yang kosong nih. Ini wajib diisi. Jadi jangan seplek kayak gininya. Karena di sini kosong terus Ibu Bapak juga mengosongkannya. Jangan. Jadi ini wajib diisi. Apa yang isian dari sini yang perlu diisi? Yang perlu diisi adalah ini nomor SK dari kepala badan. Jadi yang di halaman pertama Juknis, ini kan SK nih. Ini ada nomornya. Nah, nomor ini nanti yang akan Ibu Bapak masukkan ke dalam surat tadi. Atau selain melihat di situ, sebenarnya di sini juga sudah ada. Jadi ini nih, di sini ada nomornya. Nomor SK kepala badan. Nah, nomor ini nanti ditulis diisi di sini. Itu ya. Ibu Bapak itu sangat penting. Jadi kalau ini kosong, maka itu tidak akan diterima. Meskipun yang lainnya lengkap. NPWP atas nama lembaga, kemudian sudah punya akta notaris yang harganya 5-6 juta itu nggak ngaruh. Tetap akan gugur kalau tidak mengisi nomor SK kepala badan tadi di surat permohonan. Jadi itu penting. Ingat ya. Itu yang kemarin beberapa kasus yang kami temui dari kawan-kawan komlit di provinsi lain, mereka sudah antusias, udah ngirim berkas yang lain lengkap. Tetapi nomor itunya tidak dimasukkan gitu. Nah, tapi kemarin karena waktunya masih lama, oleh verifikator itu dikembalikan ke pengunggah, ke calon penerima, dikembalikan untuk diperbaiki. Jadi, saya berharap nanti Ibu Bapak dan kawan-kawan di sini yang ingin mengajukan, kemudian menuliskan, membuat surat permohonan, itu memang harus sesuai dengan template atau format yang sudah ada di Juknis, tetapi untuk yang kosong itu tetap diisi. Gitu. Ingat ya Ibu Bapak ya. Terus juga nih yang tadi saya jelaskan. Jadi di surat permohonan ini ada tanda tangan nama dan tanda tangan ketua komlit. Kemudian di sini ada yang mengetahui lurah atau kepala desanya. Itu Bu Laila, mungkin ada yang lain? Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada ingin bertanya lagi? Tadi ini Kang Opik sebenarnya sempat masuk Oh Zoom ya, ini, tapi kemudian keluar lagi. Mungkin Bu Musda bisa menghubungi Kang Opik sebentar. oh, boleh. Iya, Bapak Ibu mungkin nanti bisa dibaca lagi ya Juknis dan bagaimana untuk melengkapi persyaratannya. Tadi pada eh, kolom komentar juga ada sudah dilampirkan juga tautan mengenai juknis yang bisa diunduh. Oh ya, untuk apa namanya em, ke bank itu setahu saya yang agak
yang lebih apa namanya? Lebih mudah syaratnya untuk membuka yang tadi saya sampaikan langkah-langkah untuk ke bank, syarat-syarat ke bank buka rekening itu Bank BRI dan Bank Kalsel. Setahu saya itu. Kalau bank yang lain saya tidak tahu bagaimana prosedur atau syarat pembuatan buku rekening tersebut. Ini nanti Ibu Bapak boleh coba masing-masing. Banknya sih bebas. Ini Kang Opik belum respon. Masih ngomong kali ya. Kang Opiknya di sana. Ada lagi? Bu Laila, Iya. ini ada pertanyaan dari Mbak Ira. Rekamannya bisa diunggah ke YouTube kah katanya? Untuk rekaman ini nanti kami koordinasikan dulu dengan tim medsos, apakah bisa nanti diunggah ke YouTube. Mm-mm. Nanti insya Allah kalau misal bisa insya Allah besok kali ya Bu Laila ya diunggah Iya. di YouTube ya. Nanti Ibu Bapak bisa buka YouTube Balai Bahasa Kalsel, bisa mengikutinya, subscribe-nya di situ dan insya Allah kalau bisa kalau boleh disebarkan insya Allah besok kali akan kami sebarkan. Nanti kami koordinasikan dulu dengan tim medsos kami. Mohon izin, mau bertanya lagi bisa Bu Usda, Bu Laila? Silakan Oke, Pak. silakan Pak. Eh, ini Bu, untuk rencana kami kan nanti objek kegiatan kami nanti yang jadi sasaran objeknya nanti kan si pelajar sebenarnya kan Bu, karena memang kegiatan kami nanti kan arahnya kan menulis, menulis untuk menulis buku itu. Nah, sementara tadi sebagaimana Ibu jelaskan tadi kan nggak boleh kayak tadi kita melakukan kegiatan yang itu terkait dengan lembaga kedinasan seperti sekolah tadi ya. Nanti seperti apa Bu? Kira-kira supaya nanti bisa itu gimana ya nanti anunya Bu supaya nanti Em, efektif ya. baik. Kalau sasarannya itu anak usia sekolah, itu masih boleh, Bapak. Oh gitu, oh Jadi, boleh ya. mm, eh, yang tidak kami sarankan, jadi semisal Bapak guru di SMP A, Iya, gitu ya. Kemudian sekolah Bapak memiliki komlit, eh, ya literasi, ya. Nulis, bentar, nulis, ya. saya balas Kang Opik dulu. Nanti setelah ini sebentar nanti Kang Opik akan masuk. Bu Laila nanti sambil dipantau ya. Kalau Kang Opik masuk, nanti langsung aja kita kasih kesempatan ya Iya, buat baik. Kang Opik Oh mumpung. iya, maaf kalau Eh, nanti langsung saya potong ya. iya, silakan, silakan. Jadi Pak Edi, misal Bapak ngajar di SMP A, kemudian di SMP itu Bapak memiliki komlit, komunitas literasi yang didanai dari sekolah, kemudian juga pesertanya itu khusus untuk anak-anak SMP tersebut. Itu yang nggak bisa. Tapi Oh kalau iya, iya. Bapak lokasinya di luar, kemudian pesertanya itu anak-anak Anak-anak sekolah, SMP, iya, Baik, iya gitu. Kang kita Opinya udah masuk nih. ya kita pending dulu ya Pak Edi ya. Siap. Kita ya, ya, mendengarkan penjelasan dari Kang Opik dulu. Baik, ya, ya. Kang Opik mungkin langsung saja em, em, ada yang ingin disampaikan mengenai TBM ini kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Musda, Bu Laila, teman-teman yang sudah bergabung.
Eh, Berbahagia sekali bisa ngobrol bareng dengan teman-teman pengelola komunitas literasi di Kalsel, karena salah satu provinsi yang menjadi PR kami itu yaitu Kalsel. Di data kami, anggota Forum TBM di Kalsel itu sangat minim, dan Forum TBM Provinsi Kalsel itu sendiri juga belum terbentuk gitu. Jadi silaturahmi saya dengan Bu Musda mudah-mudahan bisa menjadi jembatan ke depannya terbentuknya pengurus pengurus wilayah Forum TBM Kalsel dan eh, pengurus daerah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Mohon maaf saya masih keluar karena di ruang yang berbeda sedang ada Zoom dengan Kemenko PMK, rencana Festival Taman Bacaan Masyarakat Nasional gitu. Bapak Ibu teman-teman semua, info dari Bu Musda tadi di awal saya sudah menyimak, sudah sangat jelas, sudah sangat lengkap begitu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu membaca ulang juknis yang saya yakin sudah disebar oleh Bu Musda, baca dengan detil, lalu kemudian coba susun proposal dan kelengkapannya. Sebagai catatan, kemarin saat konsiliasi terakhir, eh, sudah ada 100 lebih sih yang mendaftarkan diri, akan tetapi kebanyakan saya lihat proposalnya tidak jelas. Misal saya curiga teman-teman pengusul itu tidak membaca dengan detail sampai belakang, sampai halaman terakhir di juknis. Jadi ada proposal yang sudah ditulis, dikirimkan, tetapi template-nya ternyata berbeda jauh dengan template yang disodorkan oleh juknis gitu. Jadi mohon juknisnya dibaca, terutama di beberapa bagian utama, misal di template proposal itu ada sistematikanya. Di sana juga sudah dijelaskan latar belakang itu isinya apa saja, tujuan itu isinya apa saja, dan lain sebagainya. Termasuk dalam pembagian persentase dana. Jadi ada 10% untuk manajemen, 20% untuk kegiatan penguatan penguatan literasi, penggerak literasi. Maksudnya ini untuk pengolah TBM-nya, dan diharapkan si penerima bantuan itu menggandeng TBM-TBM atau komunitas terdekat, misal di kabupaten kota setempat penerima bantuan. Kemudian 20% untuk beli buku, 50 dan catatannya yang untuk beli buku itu boleh buku untuk kegiatan atau membuat buku dari hasil kegiatan. Seperti yang disampaikan Bu Musda, dan 50% kegiatan yang menyasar masyarakat. Masyarakat dalam hal ini tentu saja boleh pelajar, tetapi bukan pelajar yang sekolah tertentu gitu, satu SMP, tapi mereka datang ke TBM atau ke suatu tempat begitu ya, dan diselenggarakan di luar sekolah gitu, supaya kelihatan benar bahwa itu taman bacaan masyarakat, bergerak di masyarakat. Jadi tidak hanya satu jenis untuk SMP, jadi bisa pelatihan jurnalistik pelajar untuk SMP, tetapi ketika pelatihan mendongeng ya untuk anak D misalnya, setiap komponen kegiatan boleh 2-3 kegiatan, disesuaikan saja cukup atau tidaknya anggaran tersebut. Itu mungkin tambahannya. eh, Beberapa awal Maret nampaknya kami akan membuat juga bedah juknis Bampem Komlit di Zoom, dan siapapun boleh ikut, dan kami akan mengundang pihak Badan Bahasa untuk setidaknya membuka kegiatan. Selepas itu pendampingannya akan dilakukan oleh pengurus Forum TBM. Bapak Ibu teman-teman semua boleh mengikuti akun Instagram Forum Taman Bacaan Masyarakat. Di sana berbagai info kami kami tayangkan, termasuk sekarang kami sedang memverifikasi data anggota untuk diajukan ke pihak Perpusnas menerima bantuan buku 1.000 eksemplar dan 1 rak. Tetapi khusus untuk anggota. Untuk menjadi anggota Forum TBM, tinggal mengisi tautan keanggotaan Forum TBM. Tapi kali ini keanggotaan sedang kami tutup terlebih dahulu karena kami sedang olah datanya. Nanti beberapa minggu kemudian baru kami buka kembali. Sekali lagi, saya berharap bisa bertemu langsung gitu ya, spesial dengan teman-teman Kalsel, karena mimpinya sih segera bisa membentuk Forum TBM di Kalsel. Satu-satunya Forum TBM provinsi di Kalimantan yang belum terbentuk yaitu Kalsel. Eh, yang terbaru ada Kalteng, ada Kalbar, dan setelah pergantian kepengurusan ternyata cukup aktif. Kaltara juga cukup aktif. Kaltim sudah terbentuk tapi kurang aktif. Nah, Kalsel ini PR sama sekali belum terbentuk.
Itu saja mungkin Bu Musda pemantik obrolannya. Saya mungkin nanti bisa komunikasi dengan siapa perwakilan pegiat TBM Kalsel. Nanti kita rencanakan ngobrol santai terkait bagaimana membentuk PW dan PD di forum TBM di Kalsel. Terima kasih. Yap, terima kasih Kang. Apa namanya? Kang Opik masih di sini atau mau ke sebelah? Saya ke sebelah dulu karena Siap. nyiapin Kemenko PMK itu Mm-mm. tahun kemarin kami menjadi penerima anugerah revolusi mental forum TBM ini dari Kemenko PMK. Ada hadiahnya, hadiahnya itu bukan uang, diperjuangkan bikin festival taman bacaan masyarakat. Nah, tapi konsepnya harus kami yang menyodorkan. Nah, kebetulan tadi mendadak karena deputinya eselon satunya berganti, eselon yang deputi satu, yang deputi kemarin itu sudah nyambung ya kami. Yang deputi baru ini mau meminta penjelasan, jadi tiba-tiba kami harus gabung di ruang Zoom. Itu mungkin Bu Musda, mohon maaf Siap. tidak bisa menemani sampai akhir, tapi Yes. setelah saya sampai rumah, Bu Musda mau kapan aja ngajak Zoom, saya siap. Siap. Oke. Makasih Makasih, Kang. sehat-sehat. Oke, Sehat-sehat Bu Musda, amin. teman-teman. Amin. Sehat-sehat juga Kang. Makasih. Terima kasih Kang Opik atas waktunya. Baik, mungkin dilanjutkan dulu. Tadi pertanyaan dari Pak Edi tadi mungkin masih belum selesai terjawab ya, saya. Apa ya tadi? Lupa. Tentang sekolah siswa tadi ya, siswa. Oh ya, sebenarnya sudah saya jawab tadi dan insya Allah Pak Edi juga paham dan tadi juga ditegaskan oleh Kang Opik bahwa boleh siswa, tapi ini bukan bukan jadi kalau saya lebih menyarankan anak usia sekolah gitu, anak usia SMP, anak usia SD, lebih seperti itu. Jadi artinya tidak hanya sasaran ini tidak hanya siswa sekolah tertentu. Sekolah. Jadi kalau anak usia sekolah itu yang tidak sekolah pun kalau dia berusia segitu itu masih masih boleh masuk dan itu bagian dari masyarakat yang kami maksudkan di sini. Jadi kalau kalau siswa itu dia kan sudah apa namanya sudah adalah yang wajib untuk menggerakkannya yaitu dari sekolahnya gitu. Tapi kalau di luar meskipun dia siswa dia bagian dari masyarakat gitu. Paham ya Pak ya? Em, Tadi menyambung apa namanya dari Kang Opik tadi. Jadi ketika di Jakarta kemarin saya ketemu dengan Kang Opik ngobrol, saya tuh nggak yakin apakah di Kalsel itu ada forum TBM Kalsel atau tidak. Ternyata memang tidak ada gitu kan. Karena kalau memang ada, saya ingin tahu di situ apa aja kegiatannya, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ternyata kata Kang Opik itu belum ada. Dan Kang Opik itu sangat ingin membentuk forum TBM di Kalsel, tetapi belum em, dapat apa namanya perantaranya untuk ke situ. Tuh, nah, karena kemarin saya ngobrol seperti itu, akhirnya dan memang saya berencana, kami berencana untuk membuat Zoom ini karena di sebatas yang kami tahu di balai kantor lain di provinsi lain itu mereka belum ada yang menyelenggarakan sosialisasi seperti ini. Jadi ini Kalsel yang memulai kegiatan ini. Kenapa? Karena saya em, apa ya sangat ingin kawan-kawan pegiat literasi di Kalsel itu dapat menerima Banpem ini. Tetapi hingga kemarin itu belum ada yang daftar. Ya, kami adakan kegiatan ini, Zoom ini, sosialisasi ini untuk mendiskusikan hal-hal apa saja sih yang menyulitkan kawan-kawan
untuk sekadar daftar aja, munggah aja gitu loh. Untuk Banpem ini apa sih sulitnya gitu. Makanya kami adakan ini. Nah, dari sini kan tadi sudah ada beberapa kendala atau kebingungan juga di kawan-kawan di lapangan untuk syarat-syarat, dan itu sudah kita diskusikan. Kemudian itu kemarin saya jelaskan juga bersama Kang Optik bahwa kami akan mengadakan kegiatan ini, dan beliau menyambut baik. Kemudian pengen gabung di sini. Siapa tahu dengan kenalan dengan kawan-kawan itu nanti akan dapat membentuk forum TBM Kalsel. Nanti untuk pembicaraan lebih lanjutnya nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Setidaknya pada saat ini kita sudah kenalan dengan Kang Opik, dan beliau itu kalau ingin tahu lebih luas apa sih Kang Opik gitu. Nanti kawan-kawan Ibu Bapak boleh cari berselancar di internet Kang Opik aja, itu insya Allah udah banyak gitu. Dan apa saja yang sudah beliau lakukan untuk menggiatkan literasi kita di seluruh Indonesia. Apa saja kegiatan beliau, komunitas apa saja yang beliau miliki, prestasinya apa saja, nanti kawan-kawan boleh ikuti di situ, lihat di situ. Kemudian insya Allah nanti kami akan mengadakan kegiatan pemberdayaan komunitas penggerak literasi, insya Allah di bulan setelah April lah, itu kan insya Allah itu. Dan rencananya itu insya Allah akan menghadirkan nanti Kang Opik sebagai narasumbernya di kegiatan tersebut. Dan kami berharap Ibu Bapak yang hadir di sini bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Nanti untuk apa namanya pengumuman atau pemberitaan lebih lanjut nanti akan kami sebarkan secara terbuka di akun media sosial kami. Jadi ada, insya Allah nanti ada di IG, juga ada di Facebook. Nah, itu diantaranya kaitannya antara Kang Opik dengan kegiatan kita Pedaring. Dan juga saya beritahukan juga Kang Opik ini adalah salah satu dari beberapa pihak luar yang kami undang, kami sertakan, kami dalam hal ini Badan Bahasa, kami undang, kami sertakan untuk merumuskan Juknis Banpem ini. Jadi di sini juga ada campur tangan Kang Opik untuk membuat Juknis ini. Dan saya sarankan Ibu Bapak ya, tadi Kang Opik bilang kan, kalau saya tadi mencontohkan hanya di surat. Kebanyakan kawan-kawan dari provinsi lain itu mereka tidak mencantumkan nomor SK Kepala Badan di surat ini. Nah, kalau Kang Opik tadi lebih menyorot kepada proposal. Itu juga sangat-sangat perlu diperhatikan oleh calon penerima Banpem ini. Saya menyarankan setelah nanti Ibu Bapak mengunduh Juknis tersebut di tautan itu, nanti Ibu Bapak tidak hanya membaca sepintas, tapi baca lebih teliti dari A sampai Z, dari awal sampai akhir gitu kan. Kalau saya lebih nyamannya malah saya cetak seperti ini. Jadi saya cetak, kemudian biar saya lebih nyaman untuk membaca syaratnya apa saja, kemudian juga yang di RAB-nya itu, gitu kan, biar ibu bapak lebih lebih jelas, bisa coret-coret, hitung-hitung di situ. Jadi saya sarankan sih seperti itu. Jadi biar kebaca semua, terbaca semua dari halaman pertama sampai akhir. Karena tadi kata Kang Opik, ternyata yang sudah mengunggah, sudah mendaftar itu, mereka tidak membaca proposalnya seperti yang dicontohkan di dalam juknis ini. Itu saja sih yang perlu Ibu Bapak perhatikan gitu. Demikian Bu Laila, ada lagi yang ingin Baik, dibahas? untuk Ibu, apakah masih ada lagi hal-hal yang mungkin masih kurang jelas? Silakan ditanyakan. Atau mungkin masih mempelajari juknisnya ini, Bu? Ya, silakan. Jadi nanti Ibu Bapak
silakan buka, kemudian silakan apa namanya pelajari. Kalau mau dicetak silakan cetak, pelajari benar-benar pelajari dari hal hingga hal yang terkecil itu sangat penting untuk diperhatikan. Setelah itu baru nanti ibu bapak mengunggah. Ingat ya, nomor terus ya hal-hal kecil jangan diabaikan karena kami di sini ada 3 tahapan seleksi. Jadi verifikasi, validasi, dan penilaian. Itu diantaranya. RAB-nya juga perlu diperhatikan komponen-komponennya. Apa yang boleh dimasukkan, apa yang tidak boleh. Termasuk diantaranya tadi untuk narasumber dari Balai Bahasa atau Kantor Bahasa atau Badan Bahasa. Itu tidak boleh dananya dari sana. Karena kami khawatir nanti akan buruk sikuan jadi orang Banjar. Tapi kalau misalnya dari dinas lain, bagaimana Ibu? Misalnya dari dinas perpustakaan? Boleh. Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, atau misal dari Sekda misalkan, atau wali kota atau apa bupatinya atau bunda literasi. Kan masing-masing kabupaten tuh punya tuh bunda literasi. Undang bunda literasi ke kegiatan mereka untuk pelatihan read aloud. Misal seperti itu boleh. Iya, dan perlu diperhatikan juga tanggal pengajuan tadi ya. Kalau bisa jangan mepet karena supaya bisa kita koreksi dulu ya, Bu. Iya, awal April lah, 1 April. Jadi masih ada 2 minggu untuk kami lihat. Kemudian kalau memang ada yang perlu diperbaiki, nanti kami kembalikan. Kalau sudah mepet sehari 2 sebelum tenggat atau batas akhirnya baru ngirim, kami tidak bisa lagi mengembalikan untuk diperbaiki. Jadi seadanya nanti yang akan kami ajukan ke validator dan penilai. Dan sayang nanti kalau hanya karena kurang Sedikit. 1 angka aja untuk nomor surat ya, 1 angka aja kurang, itu kan berarti udah beda gitu. Jadi hal-hal seperti itu sangat perlu untuk diperhatikan. Selain tadi juga kalau foto itu ada deskripsinya. Karena banyak kawan-kawan dari komunitas lain, dari provinsi lain, itu mereka hanya meletakkan foto aja tanpa deskripsinya apa-apa. Tuh. Baik, Presensi sudah semua ya? coba saya ulang lagi ya. Mungkin masih ada yang belum. Boleh yang belum mengisi presensi boleh diisi dulu biar nanti kalau ada info lebih lanjut bisa kami hubungi ke nomor tersebut. Silakan tautannya ini sudah dibagikan Bu Laila lagi di kolom obrolan kita. Gimana? Sepertinya tidak ada lagi ya. Udah pada jelas semua ya. Kalau sudah jelas dan kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi. Oh baik, silakan. Baik, ada yang bertanya? Ya, silakan Bapak. Dari Barambai ya, tadi ya, Batola ya, kalau tidak salah ya. Ibu, terima kasih informasinya itu aja dari Ulun. Nggih, Ulun sebagai penyimak saja. Nggih, sudah jelas kayaknya. Terima kasih. Oh Mudah-mudahan iya. bisa mengikuti ntar. Mohon doanya bisa mengikuti. Terima kasih. Iya, sama-sama makasih Pak. Kami tunggu Pak. Baik, mungkin sepertinya masih belum ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang masih kurang jelas, bisa langsung menghubungi Bu Musda ya. Ya.
Boleh ke saya, boleh juga nanti ke Bu Laila. Gitu. Untuk nomor telepon kami sudah mengedarkan nomor telepon kami berdua itu di akun medsos kami. Jadi kalau yang untuk sosialisasi ini, itu di flyernya atau di posternya itu ada nomor Bu Laila. Kalau untuk di Banpem, pengumuman Banpem itu ada nomor saya di takarirnya, di yang tulisan yang di bawah, bukan yang di poster, yang keterangan bawah. Atau caption, itu ada nomor saya di situ. Silakan Ibu Bapak nanti lihat di sana. Bagi yang belum sempat menyimpan nomor kami, ada di akun medsos kami. Silakan. Baik, kalau tidak ada, Bu Laila. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita melalui Zoom ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan segala hal-hal persyaratan untuk pengajuan bantuan pemerintah ini. Mudah-mudahan Kita foto, kita boleh. foto bersama ya nanti ya. Lanjut ya. Kita foto bersama dulu, boleh? Bu Laila yang moto ya. Baik, silahkan membuka kamera, sedikit belum buka kamera. Boleh buka kamera. Sudah semuanya, baik. 1, 2, 3. Salam literasi boleh? 1, 2, 3. Iya. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan bisa dimudahkan, dilancarkan. Dari Kalimantan Selatan bisa mendapat program ini, dan kami tunggu proposalnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih.